Umar bin Khattab itu orang yang punya kuasa besar di Mekah. Orang-orang kenal dia karena kekuatannya, dan mereka segan sama pendiriannya yang kuat. Dia tokoh penting di kalangan kaum Quraisy, dan omongannya didengar banget di masyarakat. Badannya tinggi tegap, dan dia terkenal gagah juga disegani. Banyak orang mikir dua kali sebelum cari masalah sama Umar. Dia bukan orang yang mau kamu jadiin musuh. Pengaruhnya besar banget di masyarakat sebelum Islam datang. Dia pegang teguh banget tradisi nenek moyangnya dengan semangat dan keyakinan. Sebelum masuk Islam, Umar itu musuh berat Nabi Muhammad SAW. Dia lihat ajaran baru ini sebagai bahaya. Dia yakin ajaran ini bakal memecah belah kaumnya dan merusak tradisi serta cara hidup mereka. Jadi dia menentang keras ajaran itu. Dia nggak ragu pakai kekuatannya buat hentikan penyebarannya. Muslimin di awal-awal banyak sengsara karena orang-orang seperti Umar. Dia bertekad buat hancurkan agama baru ini sebelum sempat berkembang. Perlawanannya itu terang-terangan, di depan umum, dan seringkali keras banget. Kenapa sih Umar menentang Islam banget? Coba deh pikirin. Islam mengajak untuk menyembah satu Tuhan, yaitu Allah. Ini jelas menantang penyembahan berhala di Mekah. Waktu itu Ka'bah penuh dengan berhala. Islam juga mengajarkan persamaan derajat antar manusia. Ini menantang susunan suku dan kekuasaan kaum Quraisy. Umar, sebagai pemimpin, merasa tradisi-tradisi ini diserang. Dia nggak ngerti kenapa ada orang yang mau ninggalin ajaran nenek moyangnya. Buat dia, jalan baru ini kayaknya bakal bikin kacau dan memecah belah masyarakatnya. Perlawanan Umar itu keras banget, semua orang tahu. Sedikit banget yang bisa bayangin dia bakal berubah pikiran. Dia dianggap salah satu ancaman terbesar buat komunitas Muslim yang masih kecil. Tindakannya nunjukin segalanya. Dia aktif ikut usaha-usaha buat menekan kaum muslimin. Dia bukan cuma menentang diam-diam, dia ada di barisan paling depan yang melawan. Kaum muslimin seringkali sholat sembunyi-sembunyi, takut disiksa sama orang-orang kayak Umar. Karena itu ceritanya bukan cuma soal pindah agama, tapi soal perubahan besar yang gak ada seorang pun duga. Meskipun di luar dia kelihatan galak, ada sesuatu yang bergejolak di dalam diri Umar. Mungkin rasa penasaran. Mungkin ada tarikan yang gak kelihatan. Ada kalanya dia tanpa sadar ada di dekat tempat Al-Quran dibacakan. Dia nggak nunjukin diri. Dia dengerin dari jauh, sembunyi-sembunyi. Dia pengen dengar sendiri kata-kata itu. Dia pengen ngerti apa sih yang bikin kata-kata itu begitu memikat. Ini bukan pertemuan yang direncanain. Awalnya sih nggak. Itu adalah saat-saat di mana takdir, atau lebih tepatnya kehendak ilahi, nuntun telinganya ke pesan yang terang-terangan dia lawan. Bayangin deh Umar, orang yang kuat dan ditakuti malah sembunyi. Dia sembunyi buat dengerin kata-kata Nabi Muhammad SAW. Atau kadang, dia dengar muslim lain lagi ngaji. Dia rahasiain ini. Dia nggak mau seorang pun tahu, apalagi teman-temannya dari kaum Quraisy. Kalau mereka tahu, mereka bisa jadi ragu sama kesetiaannya. Mereka bisa mikir dia jadi lemah. Jadi dia dengerin diam-diam pas malam gelap atau dari balik tembok. Dia coba mencerna pesan ini sendirian, jauh dari tekanan dan harapan orang-orang di sekitarnya. Kata-kata Al-Quran itu beda banget dari apapun yang pernah dia dengar. Dia orang yang suka sama bahasa yang indah. Puisi Arab lagi bagus-bagusnya. Dan Umar tahu mana omongan yang bagus. Tapi Al-Quran itu beda. Al-Quran punya irama yang khas, keindahan yang dalam. Pesannya bicara soal hal-hal yang menyentuh hatinya. Meskipun waktu itu, dia nggak ngaku. Ayat-ayat tentang keesaan Tuhan, tentang keadilan, tentang tanggung jawab, pelan-pelan mulai menggoyahkan keyakinannya. Dia mendengar kebenaran, meskipun pikirannya masih menolak, hatinya pelan-pelan mulai tergerak. Kegiatan mendengarkan diam-diam ini bikin ada perasaan bingung yang kuat di dalam hati Umar. Di satu sisi, ada kesetiaannya sama sukunya, tradisinya, kedudukannya. Di sisi lain, ada kata-kata yang kuat dan indah ini. Kata-kata yang bicara soal tujuan hidup yang lebih tinggi. Kata-kata yang bikin dia mempertanyakan semua yang dia yakini. Dia sangat tersentuh, lebih dari yang mau dia akui saat itu. Perasaan bingung di hatinya ini adalah tahap yang penting banget. Ini lagi nyiapin dia buat perubahan yang bakal mengguncang Mekah. Benih-benih perubahan mulai ditanam di saat-saat hening, ketika dia diam-diam mendengarkan wahyu ilahi. Titik balik buat Umar itu dramatis banget. Ini cerita yang terkenal. Suatu hari, marahnya Umar sama Islam sudah sampai di puncak.
Dia marah banget lihat pengaruh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang makin besar. Dia putuskan buat akhiri ini selamanya. Dia cabut pedangnya dan berangkat dengan niat mau mencelakai Nabi. Ini puncak perlawanannya. Dia benar-benar pegang teguh cara lamanya dan siap ambil tindakan ekstrem. Perjalanan yang dimulai dengan kemarahan ini bakal berakhir dengan cara yang gak pernah dia bayangin. Di tengah jalan, dia ketemu seseorang yang bilang suruh periksa rumahnya sendiri dulu. Adiknya sendiri, Fatimah, dan suaminya Said, ternyata sudah masuk Islam. Umar kaget, dia marah besar, dia nggak percaya. Dia langsung blok dan pergi ke rumah adiknya. Pas dia dekat, dia dengar suara orang ngaji Al-Quran dari dalam rumah. Ini makin menguatkan ketakutannya dan bikin marahnya makin menjadi-jadi. Dia langsung masuk ke rumah, nanya mereka lagi ngapain, lagi baca apa. Suasananya tegang banget, marahnya Umar terasa sekali. Adiknya coba sembunyiin lembaran tulisan itu, tapi Umar lebih cepat. Dia hadapi mereka, dan karena saking marahnya, dia pukul adiknya. Lihat darah adiknya, ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Mungkin ada rasa sesal. Adiknya tetap teguh sama keyakinannya, meskipun Umar marah. Terus, matanya tertuju ke lembaran Al-Quran yang mereka baca. Itu surat Taha. Dia minta buat baca itu. Setelah bersuci, dia mulai baca. Kata-kata itu, Taha. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah, tetapi sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Ayat-ayat pembuka ini mengena banget di hatinya. Makin dia baca, hatinya makin luluh. Rasa marahnya hilang. Keindahan dan kebenaran kata-kata itu membuatnya takjub. Air matanya berlinang. Inilah saat perubahannya. Ayat-ayat itu bicara langsung ke jiwanya. Dia sadar ini bukan kata-kata penyair atau orang gila. Ini wahyu dari Tuhan. Pentingnya momen ini besar banget. Ini nunjukin dampak langsung dan kuatnya Al-Quran ke hati yang keras. Bukan bujukan manusia, tapi firman Allah sendiri yang mengubah Umar. Langsung setelah pengalaman yang mendalam ini, keputusan Umar sudah jelas. Dia harus terima kebenaran ini. Dia langsung pergi ke Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat Nabi jadi takut pas lihat Umar datang. Mereka tahu riwayatnya Umar. Tapi Umar datang ke Nabi dan menyatakan keimanannya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Pernyataan ini nggak diucapin diam-diam. Pernyataannya tegas di depan umum. Masuk Islamnya Umar jadi titik balik buat komunitas muslim di awal-awal. Sebelum dia masuk Islam, kaum muslimin sering sholat sembunyi-sembunyi, takut disiksa. Dengan adanya Umar di pihak mereka, keadaan berubah. Kekuatannya yang dulu dipakai buat melawan Islam, sekarang dipakai buat melindungi Islam. Dia pernah tanya ke Nabi, bukankah kita di atas kebenaran? Pas Nabi jawab iya, Umar langsung bilang kalau gitu mereka harus sholat terang-terangan di Ka'bah. Dan mereka melakukannya. Ini jadi penyemangat besar buat kaum muslimin. Mereka jadi merasa lebih aman dan kuat. Keberaniannya menular. Umar bin Khattab jadi salah satu sahabat Nabi yang paling dekat. Dia jadi tiang penopang agama. Dia terkenal karena komitmennya yang gak goyah sama keadilan. Dia dapat gelar Al-Faruq, artinya orang yang membedakan antara yang benar dan yang salah. Pemahamannya soal agama makin dalam. Nasihatnya dihargai sama Nabi sendiri. Dia mendedikasikan hidupnya buat melayani Islam dan umat muslim. Perjalanannya dari musuh yang keras jadi pengikut yang setia adalah bukti kuat kalau perubahan itu mungkin dan adanya petunjuk dari Allah. Dampak masuk Islamnya Umar itu besar banget dan luas jangkauannya. Bukan cuma nambah satu orang kuat aja, ini nandain adanya perubahan besar di Mekah. Ini nunjukin kalau Islam bukan cuma buat orang lemah atau yang terpinggirkan, tapi juga bisa menarik pemimpin-pemimpin yang paling kuat dan dihormati. Masuk Islamnya, dia kasih keberanian buat orang lain yang mungkin diam-diam tertarik sama Islam, tapi takut akibatnya. Ini nguatin komunitas muslim banget, dan punya peran penting dalam penyebaran dan tegaknya Islam nantinya. Ceritanya terus menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia sampai sekarang. Di kota Madinah yang bercahaya, kota yang diberkahi oleh Nabi. Banyak orang-orang hebat berjalan di jalan-jalannya yang penuh berkah. Di antara mereka ada pahlawan perang, ulama yang ilmunya dalam,
Lalu, ada juga orang-orang lain yang lebih sederhana. Nama mereka mungkin gak tertulis di buku sejarah. Tapi hati mereka penuh dengan iman yang tulus. Salah satunya adalah seorang sahabat dari padang pasir. Tangannya kasar karena kerja keras yang jujur. Bajunya sederhana. Ada tambalan tapi bersih. Dia nggak terkenal karena pidatonya yang hebat. Hidupnya dekat dengan alam. Matahari jadi jamnya. Bintang jadi petanya. Dia mengerti suara angin. Dia tahu bahasa pasir yang berbisik. Imannya seperti langit padang pasir, luas dan jernih. Nggak ribet apa adanya, dan terasa banget di hati. Dia cinta Allah dengan hati yang polos. Dia mengikuti Nabi Muhammad SAW dengan setia. Kerendahan hatinya seperti bunga wangi, nggak banyak yang lihat, tapi wanginya sampai ke langit tertinggi. Dia sering duduk diam, dengerin kata-kata Nabi, matanya menunjukkan kalau dia paham banget. Mungkin bukan soal hukum yang rumit, tapi soal intinya, cinta, kasih sayang, dan pasrah. Dia nggak cari terkenal atau pujian orang, yang dia cari cuma ridho penciptanya. Dia bahagia melakukan kebaikan kecil, berbagi seteguk air, ngomong yang baik, itu semua berharga banget buat dia. Hidupnya bukti pengabdian yang tulus dan diam-diam. Imannya tumbuh subur dalam kesederhanaan itu. Seperti tanaman gurun, akarnya kuat ke dalam. Mencari air tersembunyi, yaitu hubungan dengan Tuhan. Dia nggak perlu pamer ibadah. Hubungannya sama Allah itu pribadi, dekat banget. Sudah jadi bagian dari hidupnya sehari-hari. Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Hatinya seperti wadah, selalu siap terima cahaya ilahi. Laki-laki sederhana ini, sahabat sejati Allah. Dia dicontoh kerendahan hati buat kita semua. Suatu hari, ada kebutuhan, permintaan manusia biasa. Mungkin lagi musim kering yang bikin semua khawatir. Atau mungkin dia lagi ada masalah pribadi. Detailnya kita nggak tahu, tapi intinya tetap sama. Dia menghadap kiblat, wajahnya tulus. Dia angkat tangan, bukan dengan gerakan yang terlatih, tapi dengan harapan murni anak kecil yang minta ke orang tuanya. Bibirnya bergerak, mengucapkan kata-kata dari hatinya. Kata-kata sederhana, nggak pakai bahasa puitis atau rumit. Cuma obrolan sederhana, langsung sama Tuhannya. Dia nggak tahu tata bahasa Arab yang sulit. Dia nggak baca doa panjang yang dihafal. Tapi, dia bicara dari lubuk hatinya yang paling dalam. Ya Allah, mungkin doanya dimulai begini. Engkau kenal aku. Engkau tahu kebutuhanku. Engkau tahu kelemahanku. Engkau maha pemurah, maha penyayang. Aku hambamu yang lemah, berdiri di hadapanmu. Kalau aku berbuat baik, itu semua darimu. Kalau aku salah, aku mohon ampunanmu yang luas. Kata-katanya seperti air jernih dari mata air murni. Bayangkan doanya, menggema di tempat suci itu. Mungkin bilang, ya Tuhanku, langit ini milikmu. Awan milikmu, hujan itu anugerahmu. Bumi ini haus dan hamba-hambamu butuh pertolongan. Turunkanlah berkahmu, ringankan kekhawatiran kami. Engkaulah pemberi rezeki, pemelihara segalanya. Logikanya adalah logika hati. Permohonannya didasari kepercayaan penuh. Dia nggak ragu, dia nggak goyah. Dia cuma mencurahkan isi hatinya di hadapan Yang Maha Kuasa. Doa ini yang begitu sederhana naik ke atas. Break time dan limam. Bukan karena indahnya kata-kata, tapi karena ketulusan yang begitu besar di baliknya. Doa yang nggak ada egonya, nggak ada pamer. Doa yang isinya cuma iman yang murni, nggak ada campuran. Dia meminta seperti anak kesayangan meminta pada ayah yang penuh kasih. Dengan keyakinan penuh pada kebaikan dan kuasanya. Inilah doa yang menarik perhatian langit. Bukti bahwa Allah mendengar setiap hati. Apalagi hati yang begitu rendah hati dan tulus. Nabi Muhammad SAW ada di sana. Atau mungkin beliau diberitahu lewat wahyu. Beliau jadi tahu ada reaksi luar biasa di langit. Reaksi atas doa tulus sahabat yang sederhana ini. Para malaikat, makhluk suci dari cahaya, telah mendengar. Mereka selalu sibuk memuji Allah. Mereka melihat banyak sekali doa naik setiap hari. Tapi, doa yang satu ini bikin mereka terkesan. Kekaguman yang penuh sukacita, kebahagiaan murni. Diceritakan bahwa para malaikat tersenyum, atau bahkan tertawa. Ini bukan tawa mengejek atau meremehkan. Jauh dari itu, karena malaikat itu suci dan mulia. Itu tawa penuh penghargaan dan kebahagiaan. Seperti saat kita lihat perbuatan yang begitu polos dan indah, atau dengar kebenaran diucapkan dengan sangat tulus. Para malaikat takjub dengan ketulusan luar biasa orang ini. Kata-katanya yang sederhana, nggak ada pura-pura. Ketergantungannya yang penuh pada rahmat Allah. Ini menyentuh para penghuni langit dengan cara istimewa. Ini adalah penegasan dari Tuhan akan hatinya yang murni.
Arti dari reaksi malaikat ini besar sekali. Ini mengajarkan kita apa yang paling penting dalam ibadah kita. Bukan panjang atau indahnya doa kita. Bukan juga status atau ilmu kita di mata dunia. Yang sampai ke Allah, yang menyenangkan langit, adalah ketulusan. Niat yang murni, hati yang rendah hati. Sahabat ini, dalam kesederhanaannya, mencapai hubungan istimewa. Hubungan yang mungkin diidamkan banyak ulama. Doanya jadi jalan langsung menuju penerimaan ilahi. Kebahagiaan malaikat adalah cerminan ridho Allah. Nabi, saat menceritakan ini, mengajarkan pelajaran penting. Beliau menunjukkan kepada pengikutnya betapa berharganya jiwa yang murni. Beliau menekankan bahwa Allah melihat hati kita, bukan cuma perbuatan kita. Kisah ini jadi penerang bagi generasi berikutnya. Pengingat bahwa orang paling sederhana pun bisa mencapai tingkat spiritual yang tinggi. Asalkan imannya tulus, hatinya pasrah. Tawa malaikat adalah tanda persetujuan dari Tuhan. Perayaan atas iman yang indah dan apa adanya. Itu gema kebahagiaan dari doa yang diterima dengan sempurna. Saat di mana langit dan bumi terhubung melalui pengabdian yang murni. Pelajaran utama dari kisah indah ini jelas banget. Rendah hati dan tulus itu permata berharga dalam iman kita. Itulah mata uang yang diterima di pengadilan Tuhan. Sahabat ini, dengan doanya yang sederhana, menunjukkan jalan ini ke kita. Dia mengingatkan kita kalau hubungan kita sama Tuhan itu pribadi. Nggak perlu perantara atau ritual rumit supaya sah. Yang penting hati yang terbuka, jujur, dan rindu. Hati yang bicara apa adanya ke penciptanya. Inilah inti ibadah sejati, kepasrahan sejati. Pelajaran yang tetap penting hari ini, sama seperti berabad-abad lalu. Di dunia modern kita, hidup seringkali rumit banget. Kita dikelilingi tekanan untuk tampil sempurna. Kita ukur sukses dari pencapaian luar. Kadang, ini kebawa juga ke kehidupan spiritual kita. Kita mungkin merasa doa kita kurang bagus. Atau kita merasa kurang ilmu untuk benar-benar nyambung. Kisah ini menghilangkan keraguan dan rasa nggak pede itu. Kisah ini bilang datanglah apa adanya, dengan hati yang tulus. Bicaralah pada Allah dengan kata-katamu sendiri, perasaanmu sendiri. Itulah yang Dia suka, itulah yang Dia terima. Bayangkan betapa tenangnya kalau kita paham ini. Kita nggak perlu bikin Allah terkesan dengan kosakata kita. Dia sudah tahu apa isi hati kita, walau nggak diucapkan. Kisah sahabat dan kebahagiaan para malaikat ini mendorong kita untuk jadi diri sendiri dalam perjalanan spiritual kita, membebaskan kita dari beban pura-pura, mengajak kita membangun ruang batin yang penuh iman murni, tempat jiwa kita bisa bebas bicara dengan penciptanya. Disinilah pertumbuhan spiritual sejati terjadi, dalam saat-saat hening dan tulus saat kita terhubung. Jadi, ayo kita bawa inspirasi ini di hati kita, ayo kita berusaha tulus dalam setiap ibadah kita. Baik dalam sholat, sedekah, atau saat bergaul dengan orang lain. Ingatlah sahabat sederhana yang doanya tulus dari hati, membuat gembira dan takjub para penghuni langit. Warisan dia bukan monumen megah atau tulisan ilmiah, tapi dalam pengingat abadi tentang apa yang sungguh berarti. Pupuklah hati yang rendah hati dan tulus, teman-teman. Karena itulah doa yang cepat naik ke langit. Dan itulah jiwa yang menemukan kedekatan sejati dengan Yang Maha Kuasa.